Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Namun, karena ingin menguasai secara berlebih, mereka menjajah bangsa Indonesia secara halus. Beberapa tokoh yang berperan sebelum kemerdekaan yaitu Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Teladanan kita ambil dari Pangeran Diponegoro, yaitu yang pertama, selalu berpihak pada mereka yang membutuhkan, selalu menaati ajaran agama, sikap teguh pendirian dan keberanian dalam berpendapat. Tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Tokoh keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat kita ambil yaitu mandiri, pandai dalam berorganisasi, nasionalisme yang kuat, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, agama, dan yang lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 dan meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. Adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melawan penjajah. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu berpegang teguh terhadap syariat Islam tanpa melupakan dan mengabaikan perjuangan dalam menegakkan NKRI, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, wawasan yang luas, sifat toleransi yang tinggi terhadap sesama, dan yang lain sebagainya.